Bismillah, masyaallah. La yasuqul khalqa illallah. Bismillah, masyaallah. La yasuqul syuqa illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah, para jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu atau bulan lalu kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat 5 waktu. Maka yang bagi dari muslim, seyogianya bagi seorang muslim Allah yata'ammad ta'khirah, tidak menyengaja mengakhirkan sholat ke ujung waktunya, ila awakhiri awqatih. Walaupun misalnya yaitu kategorinya al-wajibul muwassa, ya. Kategorinya karena ya waktunya itu luas. Ya, misalnya artinya tidak harus saat itu, tetapi memang wajibnya itu, contoh misalnya salat Isya ditentukan waktunya panjang. Salat maghrib ya walaupun sekitar 1 jam itu juga kira-kira ada waktu yang cukup luang lah ya. Jadi dengan hujjah misalnya karena waktu sholat itu ya lama, artinya tidak menit itu juga ya harus dilaksanakan, lalu kemudian misalnya seorang muslim menyengaja mengakhirkan sholat sampai ke ujung waktunya, nah tentu itu tidak seyogianya demikian ya, karena itu bisa jadi akan mengakibatkan dia melaksanakan sholat itu di luar waktunya. Jadi kalau diundur-undur waktu sholatnya santai begitu, nggak menyegerakan sholat ya, dia berhujjah bahwa ya waktunya kan luas lah ya. Maghrib misalnya jam 6 kurang 1/4, jam 7 atau jam setengah 7 juga masih bisa kan gitu ya. Ya memang masih bisa, masih boleh, masih sah gitu. Tetapi tidak seyogianya seorang muslim ya mengundur-mundur, ya, melambat-lambatkan waktu sholat sampai ke penghujung waktunya. Justru sunahkan itu adalah yusannu ta'jilus sholawat li awwalil waqt. Disunahkan menyegerakan sholat di awal waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya atau pernah bertanya kepada para sahabat tentang amalan yang paling utama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha,
amalan yang paling utama itu adalah sholat ya pada waktunya, atau 'inda awwali waqtiha, sholat ya di awal waktu. Jadi kalau sholat ala waktunya itu artinya sholat di awal waktu. Itu adalah amalan yang paling utama sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa'alam anna man waqa'a ba'du sholatihi fil waqti wa ba'duha kharijahu fa innahu in waqa'a rak'atan fil waqti kanat as-salatu adaan wa illa kanat qada'an wa dalilu dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka anna subha rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr wa qawlu sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min as-shalah faqad adraka as-shalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi orang yang misalnya tadi ya mengakhirkan gitu waktu sholat ya, ternyata misalnya masih mendapati 1 rakaat. Kalau dia masih mendapati 1 rakaat ya dari sholat itu, maka dia dikatakan ya telah melaksanakan sholat. Jadi misalnya 1 rakaat, baru 1 rakaat, terus adzan isya, baru 1 rakaat maghrib, adzan isya. Nah itu dikatakan faqad adrakas shalah. Jadi artinya dia masih dikatakan melaksanakan sholat maghrib, walaupun 2 rakaat sisanya itu masuk waktu isya. Ya. Nah, tapi kalau tidak 1 rakaat, misalnya baru setengah rakaat, ya maka itu tidak dinamakan adaan, tapi qadha. Ya. Jadi artinya apa? Ya tidak sah itu sholatnya. Ya berarti dia belum berhasil melaksanakan sholat itu di waktunya. Karena kalau di luar waktunya itu berarti itu masuknya adalah qadha. Masuknya qadha. Maka tentu dia mengulangi itu ya, dan dengan niat mengqadha. Ya, belum 1 rakaat tuh. Kalau belum 1 rakaat. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man adraka, barang siapa yang mendapati as-subh rak'atan, salat subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, ya sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati salat subuh. Ya, faqad adraka as-subh. Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syams, barang siapa yang mendapati sholat asar, mengerjakan sholat asar 1 rakaat sebelum terbenam matahari, maka faqad adraka al-'asr, maka dia dikatakan telah melaksanakan sholat asar. Jadi tidak perlu mengulangi, ya, tidak perlu mengulangi lagi. Ya, kalau dia berhasil mengerjakan 1 rakaat, walaupun rakaat sisanya 2 atau 3 rakaat sisanya misalnya, ya itu sudah masuk waktu yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, waktu apa saja yang dimakruhkan sholat di dalamnya, dan makruh di sini karahat tahrim, ya, sifatnya makruh yang haram, ya, karahah at-tahrim. Tukrahus sholat karahat at-tahrim, ya. Jadi tentu bukan makruh seperti yang biasanya, ya, tapi ini adalah karahatut tahrim, makruh yang sifatnya haram, tidak boleh sholat di situ. Kapan? Pertama adalah indal istiwa, saat matahari tepat di atas kepala, ya. Jadi kita kalau berdiri di tengah-tengah itu, misalnya di depan halaman atau di jalan, ya, itu enggak terlihat bayangan, itu namanya indal istiwa, atau matahari pas, ya, berada di atas kepala. Nah, karena kalau miring sedikit
matahari itu ke mana? Ke barat, berarti itu masuk waktu zuhur. Nah, kecuali hari Jumat, illa yaumul Jum'ah. Illa yaumul Jum'ah. Jadi kalau sholat Jumat ya boleh, ya hari Jumat maksudnya. Hari Jumat itu boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum waktu zuhur itu tiba, ya, atau ketika istiwa, ya, ketika istiwa. Nah, indal istiwa itu yang pertama. Wa ba'da sholati subhi hatta tartafi' asy-syams, dan setelah sholat subuh sampai matahari itu agak meninggi, karumhin itu seukuran seujung tombak, ya, fin nadar, dalam penglihatan. Jadi kira-kira ujung tombak gimana? Tombak itu tingginya berapa? Ya, gitu loh. Kalau kita berdiri, nah itu kira-kira matahari itu berdiri di situ persis seujung tombak. Nah, itu artinya masuk waktu duha, dan itu dibolehkan mengerjakan sholat sunnah. Jadi setelah sholat subuh, ya, itu tidak boleh mengerjakan sholat, ya kan, sholat sunnah tidak diperbolehkan. Nah, makanya waktu syuruk atau isyraq, ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat isyraq, ya, itu adalah sholat duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi artinya ya nunggu berapa menit lah, sekitar setelah terbit matahari itu, ya kan? Karena waktu tulu' syams itu juga termasuk waktu yang diharamkan sholat. Jadi nunggu matahari ya agak angkat sedikit, ya, mungkin sekitar 10-15 menit, ya, 10-15 menit baru kemudian masuk waktu duha, ya kan? Jadi jangan buru-buru kalau misalnya suka ada jamnya kan, waktu isyraq, ya kan? Nah, waktu isyraq artinya terbit matahari kan, terbit matahari itu baru nongol mataharinya. Nah, tunggu matahari akan angkat sedikit, nah, itu kira-kira qadra rumhin, ya, kira-kira seujung tombak, baru kemudian kita sholat. Itu karena sholatul isyraq, ya, menurut para ulama adalah sholatul duha. Wa ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syams, dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah sholat asar juga tidak boleh sholatnya sampai matahari terbenam. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala 3 sa'atin, ada 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna, bahwa Rasulullah SAW melarang kita. Berarti yanhana di sini adalah sigatun nahyi, bentuk larangan, dan bentuk larangan dalam kaidah usul fiqih, al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari larangan itu adalah lit tahrim, untuk pengharaman. Nahana an nusalli fihinna, bahwa Nabi melarang kita untuk sholat di dalamnya, wa an naqbura mautana, dan juga untuk, ya, kita menguburkan orang-orang mati. Nah, jadi di samping sholat yang dilarang, itu juga menguburkan orang-orang mati, orang meninggal dunia. Hina tatlul asy-syams, pertama tadi ketika terbit matahari, bazighatan hatta tartafi, terbit matahari, ya, terang sampai hatta tartafi, sampai dia agak tinggi sedikit, ya, tadi sekira ukuran ujung tombak. Wa hina yaqumu qa'du dhahirati hatta tamila asy-syams. Nah, ketika kita berdiri dan kita enggak bisa melihat bayangan sampai matahari tergelincir ke arah barat. Wa hina tadhifu asy-syams lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari akan terbenam, ya, sampai terbenam. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang. Baik. Berikutnya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi al-karahah illa lam yakun asli as-salati sababun mutaqaddim aw tu'ammadu ad-dafnu fiha. Nah, dan tentu larangan ini atau sifat makruh tahrim ini tadi, ya,
kalau tidak ada sebab, ya kan? Kalau tidak ada sebab, au tu'madu dafnu fiha, ya, atau menyengaja ya dikuburnya di waktu itu. Nah, kalau nguburin mayit. Wa amma idza lam yata'ammad fiha dafn, kalau tidak sengaja ngubur di waktu itu, jadi misalnya dia mulai nguburnya itu sebelum waktu tadi istiwa katakanlah ya. Nah, tapi sampai istiwa belum selesai, ya tentu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Wa amma idza lam yata'ammad fiha dafn wa ja'a ittifaqan aw kana lis-salati sababun mutaqaddim, ya, atau salat itu punya sebab. Sebab itu seperti apa? Sunnatul wudu misalnya. Dia habis wudu, itu kan salat sunnahnya adalah melaksanakan salat 2 rakaat, ya. Masuk masjid, pas masuk masjidnya itu setelah asar misalnya, ya kan, setelah sholat asar. Nah, tentu sholat itu tidak apa-apa, itu masuk karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Adalah karena dia habis wudu, ya kan, sunnat al-wudu, ya. Atau tahiyatul masjid, dia masuk ke masjid, ya, di waktu dilarang sholat, katakanlah sebelum zuhur misalnya, ya, waktu istiwa masuk masjid, terus dia sholat tahiyatul masjid. Nah, itu namanya sebab, itu tidak apa-apa, ya. Wa qada'u al-fa'itah, atau ketika dia mengqadha salat yang tertinggal. Nah, itu juga termasuk sebab yang diperbolehkan, mengqadha salat yang tertinggal itu, ya, di waktu yang dilarang itu, ya, tidak masuk dalam larangan ini. Fa annahu la karahata fi dzalika, itu tidak dimakruhkan, makruh tahrim, ya, dalam hal ini. Wa idullu ala adamil karahah, dan dalilnya sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa melaksanakan salat, falyusalli idza dzakaraha, hendaklah dia salat kalau dia mengingatnya, saat dia mengingatnya, ya. La kafarata laha illa idza wa aqimus salata li dzikri. Kayaknya ada yang salah ketik. Idza dzakara la kafarata laha. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, hendaklah dia sholat, ya, ketika dia mengingatnya, dan tidak ada kafarah bagi dia. Artinya apa? Ya, cukup dikerjakan saja. Tentu kalau sudah lewat waktunya, ya berarti qadhaan, ya, qadhaan. Sebagaimana dahulu para sahabat juga pernah lupa itu kelewat sholat asar, sudah waktu maghrib karena sibuk berjihad, itu ngurusin musuh, ya kan, sibuk berjihad, sehingga kemudian waktu sholat asarnya terlewat, dan akhirnya kemudian mengerjakan sholat asarnya qadhaan, ya. Dan qada'ul fawaid, mengqadha salat yang tertinggal itu sunnahnya adalah berurutan. Jadi kalau yang tertinggal itu adalah asar dan sudah masuk waktu maghrib, maka asar dulu dikerjakan, baru kemudian waktu salat maghrib. Nah, kecuali apa? Jamak, ya kan? Jamak, misalnya takhir, ya, jamak takhir, ya, tentu ada 2 pendapat dalam hal ini, ya, apakah sholat yang lebih dulu, ya, atau sholat yang punya waktunya, ya, artinya sholat yang dimana kita melaksanakan sholat di situ. Jadi katakanlah kalau jamak takhir adalah zuhur dan asar, ya, sholat zuhurnya ditakhir ke waktu asar, mana dulu yang dikerjakan? Apakah zuhur dulu, apakah asar dulu? Sebagian ulama, terutama Syafi'i, mengatakan sholat asar dulu, baru kemudian sholat zuhur. Ya, sebagian lagi mengatakan, ya, tetap sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Ya, jadi mafi muskilah, ya, tidak ada tentu perbedaan itu, ya, tidak terlalu menjadi permasalahan yang urgen, ya. Baik. Kemudian
itu tentang dalil waktu sholat ya, atau sebab ya dibolehkannya ya, atau sholat yang boleh dilakukan di waktu yang diharamkan manakala dia punya sebab ya. Wa marwahul Bukhari wa Muslim, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ummi Salamah, dan Ummi Salamah radhiyallahu anha innahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'atain ba'da al-'asr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Ya, fasalathu an dzalik, lalu ditanya. Ummu Salamah bertanya. Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, jandanya Abu Salamah, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini yang menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Bai'atur Ridwan ya, pada perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah Ummu Salamah yang menasihati beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberi contoh langsung dengan memotong rambut di depan para sahabat, sehingga kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya ketika Nabi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, salat 2 rakaat setelah asar, ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya binta Abi Umayyah." Fasalat an dzalik, faqala ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'an rak'ataini ba'da al-'asr. Jadi Nabi SAW langsung kemudian mengkonfirmasi kepada Ummu Salamah, "Wahai binti Abi Umayyah, apakah kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar? Wa innahu atani nasun min Abdil Qais fashaghaluni 'an rak'atayn allatayn ba'da dhuhr fahuma hatani." Jadi kata Nabi SAW, kenapa tadi saya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar itu? Karena waktu habis zuhur itu ada orang-orang ya, dari Abdul Qais, atau di suku barangkali ya, Abdul Qais itu mereka membuat tuh sibuk ya setelah zuhur tadi, sehingga saya belum sempat mengerjakan sholat ba'diyah zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur. Maka tadi yang saya kerjakan setelah asar itu adalah yang tadi belum saya kerjakan. Artinya beliau mengqadha ya, mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhur ya di waktu asar atau setelah sholat asar. Nah, jadi kalau mengqadha sholat yang biasa dikerjakan ya, itu tentu dianjurkan. Jadi kalau kita biasa mengerjakan sholat atau biasa mengerjakan amal soleh apapun itu, misalnya zikir atau qiyamul lail misalnya, terus di waktu itu kita lupa ya, atau kalau qiyamul lail kita kebablasan misalnya ya, tapi kita biasa itu mengerjakan, atau zikir kita biasa mengerjakan zikir ya, misalnya zikir azkar sabah wal masa, zikir pagi, zikir petang, terus lupa. Nah, itu boleh dikerjakan di waktu lain ya, sebagai qadha dari apa yang sudah terlewat. Nah, seperti yang Nabi SAW lakukan ini ya. Ada 2 konteks dalam hadis ini. Pertama, konteks waktu ya, waktu yang dilarang. Artinya Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat di waktu yang dilarang ya. Kalau alasannya adalah mengqadha, maka tidak apa-apa. Ya, begitu misalnya juga sama tuh. Kalau misalnya ba'da subuh ya, nah, kita belum sempat sholat sholat qobliyah subuh atau 2 rakaat subuh ya, sebelum sholat subuh ya, misalnya bangunnya agak kesiangan atau ke belakang dulu ya kan, sehingga pas ke masjid sudah qomat ya, sudah qomat. Nah, itu gimana ya, bisa diqadha setelah sholat subuh ya kan. Nah, jadi kalau ada yang orang sholat setelah subuh, jangan buru-buru ditegur atau jangan buru-buru disalahkan ya,
Siapa tahu dia sedang mengqadha, ya kan? Yang tertinggal. Tapi kalau tiap habis subuh yang qadha ya sekali-kali, masa lupa terus. Ya ini Nabi juga nggak terus-terusan ini. Ya kan? Ya artinya babnya adalah bab qadha sholat. Namanya qadha ya karena dia lupa atau karena dia tadi ke belakang, ya kan? Ya masa tiap hari. Baik. siangan terus. Wa fi sa'al qadha ghairuhu mimma la sababa mutaqaddim min as-shalawat. Ya tentu salat-salat yang tadi punya sebab itu dikiaskan dengan salat qadha ini, ya. Jadi zikir juga begitu ya. Kalau kita biasa mengerjakan zikir sore misalnya atau zikir pagi, ternyata zikir pagi belum sempat kita baca, ya kan? Udah waktunya agak siang, nggak apa-apa. Misalnya tadi habis sholat subuh ternyata misalnya ada rapat misalnya, sehingga belum sempat itu baca zikir pagi, ya, boleh itu diqadha. Udah agak siangan nggak apa-apa, ya. Itu masuk. Artinya kalau dia terbiasa itu ya berarti boleh mengqadhanya di waktu yang lain, ya. Nah sehingga apa, itu tentu akan membuat nafsu, akan membuat hawa nafsu atau setan itu juga enggan untuk menggodanya, menggoda orang yang selalu ya melaksanakan atau mengqadha yang tertinggal. Jadi katakanlah misalnya setan itu berhasil menggoda dia, ya, atau hawa nafsu itu berhasil diperturut, ya, oleh orang ini, ya, oleh kita misalnya. Tapi kalau kita mengqadhanya setelah terlewat itu, ya itu bikin setan kapok, ya, bikin nafsu juga kemudian ya tidak kemudian selalu minta diperturut oleh kita. Nah itulah pentingnya ya kita punya perhatian kepada amalan, ya, walaupun sedikit untuk terus didawamkan gitu ya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha, ya, khairul a'mali atau ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu, ya. Jadi maksudnya paling kontinu itu terus gitu ya. Kalau kita biasa membaca zikir pagi, ya terus dia baca zikir pagi itu ya nggak terlewat. Kalau terlewat diqadha sama dia misalnya ya di waktu yang lain. Nah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketimbang orang yang misalnya melaksanakan satu ibadah, ya, dia banyak mengerjakan ibadah itu, ya, tapi cuma sekali misalnya, ya kan, cuma 2 kali, tapi nggak dawam, nggak kontinu, ya, itu tentu itu tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai adalah yang paling dawam walaupun sedikit, walaupun sedikit. Itulah agar kita bisa istiqomah ya mesti begitu, ya. Kata Nabi apa? Wal qasda tablughu. Wal qasda tablughu. Pelan-pelan kata Nabi, ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, niscaya kamu akan sampai. Gitu. Niscaya kamu akan sampai. Karena manusia itu gampang bosan. Kalau banyak-banyak bosan. Dan Allah nggak pernah bosan. Hatta tamallu, ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, Allah itu nggak akan bosan sampai kamu bosan sendiri melaksanakan ketaatan itu. Jadi makanya biar tidak gampang bosan, ya, sedikit-sedikit. Wal qasda tablughu. Yang penting istiqomah. Baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa istathna min hadzal nahyi mutlaqan haram Makkah. Yustathna min hadzal nahyi mutlaqan. Dan yang dikecualikan dari larangan ini, artinya larangan apa? Mengerjakan sholat di waktu yang dilarang tadi itu, di 3 waktu secara mutlak. Di mana dikecualikan itu di Makkah, di Masjidil Haram. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anaknya Abdu Manaf,
la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'at, ya, kapanpun dia mau, min lailin aw naharin, baik di waktu malam ataupun siang. Nah ini ya, jadi itu dikecualikan. Kalau di Haram Makkah, di mana? Di Masjidil Haram, itu tidak ada larangan. Kapanpun waktunya untuk mengerjakan sholat. Jadi misalnya dia masuk Haram, masuk Masjidil Haram, ya, kemudian dia tawaf, ya kan? Atau ketika masuk Masjidil Haram itu dia sholat sunnah dulu, ya kan? Nah itu, ya, walaupun tentu punya sebab, ya. Kalau masuk Masjidil Haram punya sebab, itu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Atau dia sedang duduk di dalamnya, ya, terus dia sholat sunnah saja misalnya, dia sudah tahiyatul masjid, dia sudah ada di dalam masjid, dan kemudian dia sholat ketika waktu istiwa, ya, maka tentu itu termasuk pengecualian. Artinya yang berdasarkan hadis ini itu tidak dilarang, ya, sholat sunnah di waktu-waktu yang dilarang kalau dikerjakan di Masjid Al-Haram. Nah, kemudian bab i'adatus shalah wa qadha'uha, bab mengulang salat dan mengqadha'nya. Ada salat yang diulang dan yang diqadha. Nah, yang diulang itu gimana? Fahiya an yu'addiya salatan min as-salatil maktubah thumma yara fiha naqsan aw khalalan fil adabi aw al-mukammilat fa yu'iduha ala wajhin la yakunu fiha dzalika an-naqsu aw al-khalal. Gimana ngulang salat itu hukumnya dan gimana bentuknya, yaitu orang melaksanakan sholat 5 waktu, sholat maktubah, lalu ya rafiha naqsan, dia melihat bahwa di sholatnya itu yang tadi dilakukan itu ada kekurangan, ya, kekurangan dari sisi adabnya, atau yang penyempurna, ya, penyempurna sholatnya, ya, dari sunnah-sunnah misalnya, ya, ada yang kurang gitu. Fayu'iduha, lalu kemudian diulangi sholat tadi itu ala wajhin la yakun fiha dzalika naqsul khalaq, sehingga apa? Kekurangan tadi itu, ya, berhasil ditutupi. Nah, apa hukumnya itu? Hukumnya adalah al-istihbab. Itu hukumnya disukai, disunnahkan. Wa mithalu dzalika an yakuna qad shalla dhuhr munfaridan. Contohnya adalah, ya, contoh bab mukammilat nih. Dia sholat zuhur sendiri, ya, sholat zuhurnya sendiri. Tsumma yudriku man yu'addi hadhihi shalat jama'atan. Habis itu ada orang-orang, ya, sholat jamaah. Habis dia mengerjakan sholat zuhur. Wah, tadi saya sendiri ini sholatnya, pahalanya cuma 1. Saya sholat lagi lah, ya kan? Sholat lagi sama jamaah tadi itu. Nah, itu artinya apa? Itu kan mukammil tuh. Yang tadi itu munfarid, ya, yang kedua ini saya sholat jamaah, sehingga apa? Dia mendapatkan pahala jamaah. Fayusannu an yu'idaha ma'ahu, maka disunnahkan dia mengulang sholat zuhur itu bersama orang-orang tadi, ya, disunnahkan, ya, tidak diwajibkan, disunnahkan. Dan ini bukan babnya ini, ya, bukan bab was-was. Jadi beda kalau misalnya ada orang, ya, mengerjakan sholat, ya, habis dia sholat, kayaknya nggak puas ya tadi sholat itu, ya kan, misalnya nggak khusyuk apa gitu, itu bukan gitu, itu was-was namanya, ya. Yang dimaksud dengan adab mukammilat itu tadi adalah apa? Seperti sholat ini jamaah, kalau dikerjakan sendirian, ya, dan dia sudah selesai, lalu melihat orang-orang setelah itu mengerjakan sholat, ya, zuhur itu secara berjamaah, maka dia disunnahkan mengulang sholatnya bersama jamaah itu tersebut, ya. Jadi bukan apa, was-was, ya. Kalau was-was tentu tidak dianjurkan itu, ya. Kalau begitu nanti dia ulang lagi, ya, nggak selesai, ya kan? Tapi maaf, kalau yang sendiri ini belum selesai, tapi yang rombongan itu sudah melaksanakan sholat berjamaah itu gimana? Nggak mau bermakmum dengan yang sendiri ini tadi? Ya, siapa tahu dia nggak tahu kalau dia sholat zuhur kan? Orang-orangnya kan bisa jadi nggak tahu kan? Iya. Bisa mungkin mikirnya dia sholat sunnah, iya kan? Nah, ya, kalau dia selesai nanti udah sunnahnya dikejar itu yang sedang melaksanakan sholat jamaah. Jadi masbuk kan? Yang, ya nggak apa-apa, kok sunnah, ya.
Nah, itu yang jadi masalah itu saya banyak menemukan di musola atau di masjid, ya di perjalanan lah biasanya kayak gitu-gitu tuh ya. Orang-orang itu kadang-kadang nggak tahu ya, kok malas gitu sholat jamaah itu. Kalau misalnya habis wudu ya kan diajak jamaah, ada yang buru-buru gitu sholat sendiri aja, orang mah nunggu sebentar gitu ya. Nunggu kan ada orang juga sedang wudu atau apa, nunggu ayo kita sholat. Jangan nih dia sholat sendiri, nanti habis wudu ada lagi yang wudu sholat lagi di sana sendirian sholat. Jadi sholatnya masing-masing, jadi lucu gitu kelihatannya. Di rest area. Iya, itu kebanyakan begitu di rest area atau di masjid terminal atau di mana itu ya. Ya kan kita orang jalanan ya, sering menemukan yang seperti itu. Dan ngaji itu tadi. Betul. Yang pertama tadi yang masalah tadi kedua di musola udah diajarin tapi belum ada jemaah datang, kemudian dia sholat, contoh sholat zuhur sudah selesai, kemudian datang rombongan seperti tadi, cuma dari mereka mau jamaah tapi nggak ada yang mau imam dan meminta yang sudah sholat itu tadi suruh imam, itu apa boleh? Yang tadi sholat zuhur Dia udah selesai sendirian tadi, ya, boleh. Itu apa namanya? Bahkan kalau misalnya nih ya, nggak bareng-bareng, kita sholat sendiri nih, kita sudah selesai sholat sendiri. Terus ada orang mau sholat, ya nggak ada orang lagi, sendirian dia. Nah, itu kita disunnahkan sholat sama dia, ya. Dan hukumnya sunnah itu, sholat sama dia, sehingga apa? Kita juga dapat pahala jamaah, dia juga dapat pahala jamaah, ya kan? Itu sendiri dia, ya apalagi bareng-bareng. Nah, ya, jadi kita sudah selesai mengerjakan sholat, ya kita sunnah sholat sama dia untuk yang kedua kalinya. Ya, tentu yang pertama tadi sholat wajib, ya, yang kedua itu adalah hukumnya sunnah, ya, dan kita mendapatkan pahala jamaah karena kita berjamaah dengan orang tersebut, ya. Dan yang kedua orang yang ketiduran di waktu subuh, udah tidur, udah lewat, udah terbit matahari, kemudian dia bangun dan belum melaksanakan sholat subuh, dia bingung. Lalu anda sarankan tetap sholat subuh. Apakah dia mendapatkan sholat subuh tersebut? Karena tadi dijelaskan apabila dia mendapatkan rakaat pertama di waktu akhir waktu subuh, dia tetap mendapatkan sholat subuh. Lalu bagaimanakah orang yang bangun jam 7 pagi karena belum sholat, kemudian anda meminta dia tetap sholat subuh? Iya. Bagaimana? Ya tetap itu wajib dia sholat subuh dan hukumnya adalah qadha, ya kan? Status sholat subuhnya itu adalah qadha. Jadi dia tetap wajib sholat subuh, fal yusalliha idza dzakara. Jadi walaupun udah lewat waktunya, ya, nah, misal bangun jam 9 habis ronda, tidurnya jam 4. Tidurnya jam 4. dibolehkan ya? Ya, dan bukan hanya dibolehkan, dia wajib sholat, ya, dan Kita qadha. mendapatkan sholat subuh. Yang ketiga kan, ini kejadian di rest area. Kebetulan ada dua rombongan. Waktu itu sholat maghrib. Rombongan pertama sholat maghrib, kemudian yang keduanya ngikut jamaah dengan rombongan yang pertama. Sholat maghrib selesai. Kemudian yang rombongan pertama kan yang jadi imam. Karena jamaah banyak tuh, satu masjid penuh. Kemudian dia minta yang imamnya itu untuk menjamak sekaligus sholat isya setelah sholat maghrib. Nah, rombongan yang kedua ini karena udah jamaah dengan sholat maghrib tadi mundur keluar semua. Kebetulan anak baru datang tuh. Kemudian anak dipanggil sama rombongan tersebut, nanya pada anak bahwa bagaimana hukumnya untuk sholat maghrib terus dilanjut sholat isya. Anak balik tanya pada rombongan tersebut, Bapak tujuannya kemana? Ke rumah atau kemana? Ke rumah. Sekarang katanya pada Bapak semua, rumah Bapak dijangkau dari tempat sekarang kira-kira berapa jam? Karena sholat subuh itu waktunya agak panjang, sekitar 2 jam. Kalau gitu masih terjangkau waktunya. Jawaban anak ya, saya diberikan saran seperti itu. Jadi jawaban anak itu lakukan nanti di rumah secara berjamaah atau di masjid, karena Bapak rombongan bisa berjamaah di sana dengan waktu masih terjangkau. Kemungkinan waktu masih sampai jam 8, masih waktu isya masuk panjang.
karena waktu 2 jam. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang menjamak sholat isya tersebut di waktu maghrib, sementara kita juga nggak tahu orang yang jamaah yang pertama itu safarnya mau kemana gitu. Karena juga kata, makanya Anda menjelaskan sama yang jamaah yang kedua. Itu bagaimana kita yang masalah isyanya di maghrib tersebut? Iya, sebetulnya kalau dia masih dalam kondisi safar, ya, walaupun misalnya diperkirakan dia akan tiba di rumah dan masih berlaku waktu sholat itu, sebetulnya nggak apa-apa, ya, karena boleh saja orang yang masih dalam safar, misalnya dia menjamak, ya, maghrib dan isya, sementara mungkin dia nanti akan sampai rumah itu jam 10 misalnya, ya kan? Nah, tapi dia sholat isya duluan di jalan itu, ya, di jamak apa namanya, jamak takdim, ya, bahkan misalnya dengan qashar, ya, bahkan dengan qashar. Nah, itu tidak apa-apa karena dia masih dalam safar, ya kan? Masih dalam safar, walaupun nanti ketika sampai rumah, ya, itu masih waktu isya misalnya, masih berlaku waktu sholat isya, ya, karena apa namanya, ya, dalilnya secara umum adalah, ya, sholat itu kan boleh dijamak, boleh di rukhsahnya itu boleh dijamak dan qashar. Kalau dijamak malahan tidak harus waktu safar, ya. Kalau jamak sholat itu tidak harus waktu safar, bahkan kadang-kadang, ya, waktu-waktu seperti apa, Nabi itu SAW, ya, tidak sedang dalam safar itu kadang mengqadha sholat, misalnya ketika hujan deras, ya, hujan deras itu dijamak sholatnya, tapi tidak diqashar, karena kalau qashar, ya, itu hanya boleh dilakukan ketika dalam safar, ya kan, atau dalam kondisi perang gitu, ya. Itu apa namanya, baru kemudian boleh, ya, antaqsuru minas shalah, ya. Jadi kita mengqashar sholat gitu. Nah, jadi kalau sedang safar, ya, ya kita boleh, seperti kita akan melakukan safar itu juga misalnya. Apakah kita boleh, kapan kita boleh mengqashar sholat itu atau mengqashar dan menjamak sholat, ya, ketika akan safar? Apakah sebelum safar kita boleh, ya? Nah, tentu diperbolehkannya adalah kalau kita sudah keluar dari rumah, walaupun belum sampai tujuan. Misalnya kita keluar dari rumah, terus kemudian, ya, itu ada ukurannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada ukurannya berapa kilo gitu, ya, ukurannya mungkinlah inilah terminal aja dari rumah kita, misalnya di terminal. Nah, terminal itu, ya, itu sudah, walaupun nggak terlalu jauh dari rumah kita, ya kan, tidak terlalu jauh dari rumah kita, itu artinya itu bawabah tuh, kalau salah bahasanya itu bawabah, gerbang dari kampung kita itulah. Jadi kalau misalnya kita di terminal itu mengqashar dan menjamak sholat, ya, maka kita termasuk sudah dalam kondisi safar, walaupun belum terlalu jauh, karena niat kita akan safar ke Jawa misalnya, ya, safar ke Jawa, ya. Apakah di terminal kita boleh menjamak dan mengqashar sholat? Boleh, ya. Nggak harus kita nunggu sampai Jawa dulu, ya, boleh, tapi nggak boleh kalau masih di rumah. Kalau masih di rumah nggak boleh, ya, kita mengqashar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu, ya. Berarti kalau jamak itu boleh, ya, Tanya? Tidak harus ada syarat tertentu gitu? Ya, kalau antum kejebak macet misalnya, kan, ya, daripada sholatnya di atas motor, ya kan, jadi di atas mobil. Kalau sholat fardu itu, ya, harus turun gitu, kecuali sholat sunnah, ya, di atas motor. Ya, kalau sholat fardu kan harus turun, ya kan. Sholat wajib itu nggak boleh di atas kendaraan itu, ya, kecuali nggak bisa sama sekali. Misalnya kalau kita di pesawat gitu, ya, turun di kereta misalnya, ya. Satu lagi, untuk sholat jamak, karena ada hikmahnya dari sela-sela sholat jamak tadi maupun
kodok itu apa ada koma dan di sela-sela itu. Mamanya contoh asar duhur dengan asar dengan tidak mengurangi jumlah atau mengurangi jumlah, apakah di sela-sela itu ada koma lagi atau tidak? Ya, disunahkan itu kita iqamah sebelum melaksanakan sholat fardu, ya, sholat fardu. Jadi itu disunahkan, tetap itu sebagai jeda ya. Jadi ya jeda atau pemisahnya itu adalah dengan iqamah. Allah bisawab. Sudah waktu Isya, tutup ya. Ada lagi kan? Lagi nanya, monggo satu lagi dah. Saya nanya. Kan kemarin tuh kita ngobrol masalah kodok, mengkodokkan orang yang sudah meninggal sholat di mana ada di situ. Contohnya nih, banyak orang tuanya meninggal, banyak orang untuk kiri, selama dia sakit itu boleh ada di situ. Masalahnya belum. Nah ini kalau puasa, ini pertanyaan sulit nih. Kalau puasa kan memang ada dalilnya ya. Kalau puasa itu ada dalilnya. Kalau sholat itu tidak ada setahu saya. Jadi kalau sholat itu ya dikerjakan oleh dia sendiri. Dan kalau puasa itu kan ya mungkin ada terbilang ya. Misalnya kalau sholat itu kalau sepanjang hayatnya dia nggak sholat terus dikodok sama ahli warisnya itu. Kalau dia sholat kan dia selama sakit, Selama sakit. itu dibayar orang itu boleh nggak dikodok? Tidak ya, kalau sholat itu tidak dikodok oleh orang ya. Paling ya sebagai penggantinya itu adalah mungkin bisa sedekah ya, diniatkan saja ini sebagai qadha ya, sholat atau kewajiban yang tertinggal. Tapi ada yang laksanain gitu, tapi kalau saya nanya itu kami belum nyampe. Saya belum nyampaikan. Ya, jadi sholat itu kewajiban individu ya, dia tidak bisa dilaksanakan atau diqadha. Anak bau kencur nanya. Masih kecil. Oleh orang. Allah alam bisawab. Nanti kita cari dalilnya ya. Kita cari dalilnya insyaallah. Nah, sekarang belum ketemu dalilnya. Kalau anak pernah dengar kalau yang sakit tidak sadar pingsan ya, bahasanya pingsan kritis atau gimana, itu tidak ada diwajibkan sholat ataupun waktu dia setelah dia sadar. Tetapi apabila dia sakit dalam kondisi sadar, dia bisa melaksanakan dan kondisi sakit itu dengan berbaring atau dia takut dengan air karena bisa menahan sakitnya, maka bisa tayamum dengan. Ya betul. Jadi kalau dia pingsan atau dalam kondisi tidak sadar, koma gitu ya, itu masuk dalam hadis rufi'al aqlam, rufi'atil aqlam, rufi'al qalam an salasin. Jadi kewajiban itu diangkat dari 3 hal. Anin naimi hatta yastaqid, dari orang tidur sampai dia terbangun ya. Wa 'anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar ya. Wa 'anis sabi hatta yablugh, dari sobi anak kecil sampai dia balik ya. Sholat gila. Nah itu masuknya adalah hatta yafiq tadi, sampai dia sadar. Jadi mungkin ya dikiaskan, orang yang tidak sadar itu dikiaskan dengan orang gila ya, kira-kira ya karena dia koma atau apa, maka itu rufi'an qalam ya, itu diangkat kewajiban darinya gitu ya. Nah makanya kalau dia masih bisa mengerjakan sholat ya, walaupun dia sakit parah, itu dibisiki Pak misalnya ya, walaupun misalnya rakaatnya lupa atau apa, yang penting dia sholat aja dulu ya, selama dia masih sadar, masih bisa gerak gitu ya, diingatkan. Ngerjainnya orangnya udah meninggal, berarti kan dia selalu sakit. Oh, sudah meninggal baru dilaksanakan. Ya, tidak. Ya. Hanya tinggal 3 amalan itu. Baik, cukup. Cukup, Ustaz.
Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.